Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Kembali Anda semua, kita lanjutkan pembahasan TKA simulasi paket 2 benar-benar langga ya. Kita masuk ke soal yang ke nomor 11 ya. Mari kita baca. Seorang siswa menutup sebagian daun tanaman dengan aluminium foil, lalu meletakkannya di bawah cahaya matahari. Ilustrasinya ya. Setelah beberapa jam dilakukan uji iodium untuk mendeteksi amilum atau zat mati ya. Setelah dilakukan uji laboratorium, diketahui hanya daerah yang terpapar cahaya yang menunjukkan perubahan warna menjadi biru kehitaman. Ini dia. Oke. Nah, yang kita lihat dalam ilustrasi ini ya. Berdasarkan gambar dan informasi tersebut, beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Baik anak-anak semua, kita ingat pembelajaran ini sebelumnya ya, yang terkenal dengan percobaan SAT ya. Oke, kita lihat pembahasannya. Ya. Kita lihat dalam percobaan SAT ini ya. Untuk pernyataan 1 dan 2 itu benar ya. Kita lihat dalam pelajaran kita kelas 12 ya. Itu reaksi terang dan reaksi gelap atau siklus Kelvin. Nah, kita perhatikan di mana perbedaan reaksi gelap dan reaksi terang. Nah, ini ilustrasinya. Oke. Ya, reaksi terang yang berlangsung di telakoid dan kemudian reaksi gelap ya, itu siklus Kelvin ya. Ini reaksi yang terjadi. Oke. Dalam reaksi terang membutuhkan cahaya ya, sedangkan pada reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya. Kemudian klorofil dalam reaksi terang membutuhkan klorofil, sedangkan reaksi gelap tidak membutuhkan klorofil. Tempat terjadinya reaksi terang itu terjadi di gerhana ya atau di telakoid ya. Kemudian di reaksi gelap itu terjadi di stroma. Reaksi terang menghasilkan ATP dan NADH2 atau NADPH. Kemudian O2 atau oksigen. Kemudian untuk reaksi gelap menghasilkan karbohidrat sederhana. Selanjutnya untuk reaksi terang untuk zat CO2 ya atau unsur CO2 tidak membutuhkan CO2, sedangkan reaksi gelap membutuhkan CO2. Kemudian untuk reaksi terang terjadi fiksasi, keduanya tidak terjadi fiksasi ya, tidak terjadi fiksasi CO2. Oke. Kemudian fotolisis, pada reaksi terang terjadi fotolisis ya, yang menggunakan energi matahari ya. Kemudian pada reaksi gelap tidak terjadi fotolisis. Oke. Nah, kita perhatikan untuk pernyataan 1 dan 2 adalah benar. Nah, ini benarnya pernyataan 1. Kemudian pernyataan 2 juga benar. Coba kita baca. Reaksi terang terjadi di membran telakoid, kloroplas dan membutuhkan cahaya. Energi cahaya digunakan untuk memecah molekul air atau H2O melalui proses fotolisis, menghasilkan oksigen atau O2 dan elektron. Nah, oke. Kemudian elektron ini kemudian ditransportasikan melalui rantai transport elektron atau RTA, menghasilkan ATP dan NADPH. Jadi ada semua NADPH dan NADH2 itu sama ya. Oke, kemudian untuk opsi kedua juga benar ya. Tanpa cahaya reaksi terang tidak dapat berlangsung sehingga tidak ada ATP dan NADPH yang dihasilkan. Akibatnya proses pengubahan CO2 menjadi glukosa tidak dapat terjadi sehingga amilum tidak dapat terbentuk. Bagian yang tertutup aluminium foil, ini gambar ini, melakukan fotosintesis melalui reaksi gelap yang menghasilkan amilum dalam jumlah yang tidak terdeteksi melalui uji iodium. Oke. Ini pernyataan yang tidak tepat ya. Jadi pernyataan yang benar adalah poin 1 dan 2. Yuk kita centang.
1, 2. Ini tidak tepat. Oke, berikutnya soal yang ke-12 ya. Nah, perhatikan grafik berikut. Nah, ini kita membaca grafik ya. Yang menunjukkan hubungan antara jalur respirasi dan jumlah energi ATP yang dihasilkan selama aktivitas sel. Kita lihat yang garis putus-putus merah adalah respirasi anaerob ya. Kemudian yang gambar biru tidak putus-putus adalah respirasi aerob. Nah, kita lihat soalnya. Nah, ini hubungan antara reaksi aerob dan anaerob pada aktivitas ya. Nanti kita lihat pembahasannya ya. Anda ingat kembali di pelajaran kita kelas 12 ya, itu pada metabolisme sel ya. Pada awal aktivitas fisik, tubuh memerlukan pasokan energi yang cepat untuk mendukung kontraksi otot. Nah, di sini ya, sampai sini memerlukan energi yang cepat untuk mendukung kontraksi otot. Respirasi aerob yang berlangsung melalui glikolisis memungkinkan produksi ATP tanpa memerlukan oksigen. Yang pertama dilalui ya. Kemudian proses ini sangat efisien dalam menghasilkan energi dalam waktu singkat. Ya, ingat respirasi aerob itu menghasilkan energi, memang ATP-nya sedikit, tapi bisa terreaksi dengan waktu singkat. Ini diperlukan pada saat kita melakukan aktivitas dalam intensitas yang tinggi, misalnya seorang sprinter dan seterusnya. Nah, sehingga menjadi pilihan utama saat intensitas aktivitas meningkat. Ya, sudah Bapak jelaskan ya. Seiring berjalannya waktu dan kebutuhan oksigen dalam tubuh meningkat, respirasi aerob mulai berfungsi lebih efektif. Nah, ini dia. Oke, ini aktivitas dalam jangka waktu lama memerlukan kita aerob ya. Prosesnya lebih lama. Anda ingat respirasi yang terjadi, reaksi yang terjadi maksudnya yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs dan rantai transport elektron. Maka opsi yang benar adalah jawaban B. Kita centang. Oke. Lanjut ke soal nomor 13. Seorang peserta didik melakukan percobaan menggunakan kentang rebus dengan beberapa perlakuan. Hasil percobaan menunjukkan disajikan pada tabel berikut. Nah, ini dia. Oke. Nah, perlakuan pati tambah air liur. Nah, setelah ditetesi iodin, warna biru berubah menjadi memudar coklat muda. Kemudian perlakuan pati tambah air liur tambah kalsium klorida tidak berwarna coklat muda. Kemudian pati tambah air liur tambah natrium klorida menghasilkan reaksi biru kehitaman pekat. Kemudian reaksi perlakuan yang keempat adalah pati tambah air, warna setelah ditetesi iodin memiliki warna biru kehitaman pekat. Nah, coba kita lihat pembahasan ini. Lihat di sistem pencernaan ya. Ya, di situ kita bahas tentang uji karbohidrat dan seterusnya, lemak, protein dan seterusnya ya. Yuk kita bahas. Nah, lihat berdasarkan hasil penelitian pada perlakuan 1 dengan pati tambah air liur, ya ini kontrol positif ya. Warna biru yang memudar mengindikasikan enzim amilase bekerja secara optimal. Ya. Kemudian menyebabkan sebagai pati terurai. Pada perlakuan 2, ya, pada perlakuan 2 penambahan kalsium klorida mempercepat penguraian pati sehingga larutan menjadi tidak berwarna coklat. Ya. Ya, atau coklat muda ya. Kemudian pada perlakuan 3 dengan penambahan natrium klorida warna biru ya, warna biru kehitaman pekat menunjukkan peran NAF atau NAF ya, natrium klorida sebagai inhibitor yang menghambat kerja enzim amilase sehingga pati tidak terurai. Ya, sedangkan perlakuan 4 merupakan kontrol negatif karena tidak melibatkan enzim sebagai pati terurai, ditunjukkan dengan warna biru kehitaman pekat. Nah, ini reaksi yang terjadi ya.
Maka pilihan yang benar adalah pilihan B. Oke. Lihat. Anda semua ya, perhatikan reaksi yang terjadi. Nah, setiap reaksi dibuat, maka warna yang seharusnya keluar adalah seperti ini. Oke. Ikuti yang telah Bapak jelaskan ini, dan ingat kembali pembelajaran kita dengan metabolisme sel dan juga uji amilum pada pembelajaran kita di kelas 11 ya. Oke, kita lanjutkan soal ke-14. Nah, lihat tabel ini. Subjeknya ABCD, kemudian ada aktivitas dehidrogenase, kemudian aktivitas ATP sintase, dan produksi ATP dengan indikasi seperti ini. Ya, berdasarkan hasil penelitian Rani, ya, mekanisme yang menyebabkan subjek D memiliki produksi ATP seluler tertinggi adalah, nah, seluler tertinggi adalah, nah, kita lihat. Ini masih pelajaran tentang enzim dehidrogenase ya. Yuk kita lihat pembahasannya. Oke. Produksi ATP seluler paling tinggi pada subjek D ini dia. Nah, karena aktivitas enzim dehidrogenase ya dan ATP sintase sama-sama berada pada tingkat yang tinggi. Enzim dehidrogenase berperan penting dalam melepaskan elektron dan proton dari substrat. Kemudian elektron tersebut dialirkan ke rantai transport elektron di membran dan mitokondria. Aliran elektron ini mendorong pemumpaan proton ke ruang antar membran sehingga terbentuk gradien proton. Selanjutnya, enzim ATP sintase yang juga bekerja optimal memanfaatkan gradien proton tersebut untuk menghasilkan ATP melalui proses dekarboksilasi oksidatif. Ya, jadi pilihan yang benar adalah pilihan opsi A. Silakan Anda ingat lagi ya pelajaran kita di respirasi seluler ya dan juga metabolisme sel. Jadi pilihannya adalah A. Oke. Selanjutnya masuk ke soal nomor 15 ya. Nah, coba Anda perhatikan. Ini adalah pertukaran gas yang terjadi dalam paru-paru kita, tepatnya pada bagian bronchiolus, bronchus, alveolus, alveolus. Ya, alveoli ya. Nah, kita perhatikan. Ini ada pembuluh kapiler ya. Pembuluh-pembuluh kecil ya sebagai yang menghubungkan antara arteri dan juga pembuluh balik atau vena ya. Nah, kita lihat. Ingat kembali pembelajaran kita di sistem sirkulasi ya. Oke. Dan pembahasannya kita perhatikan. Nah, ingat di paru-paru kita ya. Oke. Ya. Ini bronkus primer, bronkus sekunder, bronkus tersier, bronchiolus, bronchiolis terminalis, alveoli. Nah, ini alveoli ya. Nah, alveoli, kemudian dalamnya ada alveolus. Ya. Oke. Kita lihat. Dan gambar di sebelah ini ya yang terjadi dalam alveoli tadi atau alveolus tadi. Pertukaran atau proses yang terjadi pada alveolus dan kapiler darah manusia yang tadi ya, kapiler adalah pembuluh kecil ya, pembuluh darah kecil disebut dengan kapiler darah. Oke. Kemudian kita perhatikan pernyataan ini. Tekanan parsial O2, ini dia O2 ya. Di alveolus lebih tinggi dibandingkan di kapiler, sehingga O2 akan berdifusi masuk ke dalam darah. Ingat tekanan difusi ya. Oke, ini benar ya. Prinsip difusi menyatakan bahwa gas akan bergerak dari area dengan tekanan parsial yang lebih tinggi ke area dengan tekanan parsial yang lebih rendah. Itu definisi difusi ya. Oleh karena itu, oksigen akan berdifusi dari alveolus ke dalam darah kapiler.
meningkatkan kadar oksigen dalam darah arteri. Kemudian pernyataan yang seterusnya yang benar lagi adalah proses difusi yang terjadi pada alveolus mengikuti prinsip perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah tanpa memerlukan energi. Ya, proses difusi adalah mekanisme pasif yang terjadi akibat perbedaan konsentrasi oksigen dan karbon dioksida berpindah melalui membran alveolar dan kapiler sesuai dengan gradien konsentrasinya tanpa memerlukan energi tambahan. Oke, baik Anda semua. Jadi pernyataan yang benar adalah A dan 3 ya. Oke, kita langsung centang. Pernyataan pertama, pernyataan 1 ya maksudnya, dan kemudian pernyataan yang ketiga. Ya. Pelajari kembali diskusi difusi dan osmotik ya. Nah, ini dia yang benar. Oke, kita lanjutkan ke nomor 16. Dalam proses ekskresi ginjal memiliki peran kunci dalam penyaringan darah yang menghasilkan urin. Nah, ini pelajaran kita tentang ekskresi ya. Nah, oke. Darah menyalurkan zat sisa ke ginjal melalui arteri renalis menuju korteks ginjal, tepatnya di glomerulus. Pada bagian tersebut terjadi proses filtrasi. Cairan hasil filtrasi kemudian dialirkan ke tubulus proksimal dan mengalami reabsorpsi beberapa zat penting. Setelah itu, cairan melewati lengkung Henle untuk proses osmoregulasi, lalu ke tubulus distal dan akhirnya dikumpulkan ke tubulus collectivus sebelum mengalir ke pelvis renalis. Nah, ingat pembelajaran kita ya, ini materinya cukup luas ya. Ingat kembali pembelajaran Anda. Oke, Bapak jelaskan sedikit. Nah, oke, ini letak ginjal kita masih ingat ya. Ya, ini sebelah kiri kita lebih tinggi dari sebelah kanan seperti ini. Oke. Nah, kita lihat alurnya ini. Ini adalah ginjal kita. Ini bagan-bagannya ya. Ini medula renalis, korteks renalis. Kemudian di dalamnya ada nefron, ya, ada nefron yang isinya ini. Oke, ada glomerulus, kapsel Bowman, tubulus distal, lengkung Henle, dan seterusnya. Oke, kita lihat gambarannya. Ya, ya ini nefron tadi. Ya, silakan Anda amati. Nah, ini proses daripada langkah-langkah terjadinya ekskresi dalam tubuh kita yang meliputi filtrasi, reabsorpsi, osmoregulasi, kemudian penyusuan lebih lanjut, pengumpulan atau augmentasi, dan pengeluaran urin kita. Oke, maka pernyataan yang benar adalah poin B. Oke, silakan kita centang poin B. Ya, lanjut nomor 17. Oke, silakan dibaca Anda semua. Darah mengalir ke seluruh tubuh menuju ke atrium kanan melalui vena cava, lalu menuju ke ventrikel kanan, sebelum akhirnya dipompa menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di paru-paru, darah menerima oksigen dan kembali ke atrium kiri melalui vena pulmonalis, lalu masuk ke ventrikel kiri dan akhirnya dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, lihat alurnya. Kita lihat kembali pembelajarannya, pembahasannya ya. Oke, ini dia. Nah, Anda amati ya. Silahkan dilihat jabarannya. Ini peredaran darah kecil dari jantung ke paru dan paru ke jantung. Nah, oke, ya, silahkan Anda perhatikan ya. Maka jawabannya adalah A. Kemudian nomor 18. Nah, ini penyakit paru-paru kronis. Silahkan Anda simak ya, lihat. Boleh di skip untuk melihat catatannya atau mengamati datanya. Kemudian sesuaikan dengan pertanyaannya. Oke, silakan kita bahas. Lihat. Oke, ini sudah Bapak jelaskan ya. Silakan Anda lihat. Boleh di pause untuk mencatat ya. Nah, dia. Oke, maka pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 4. 1,
2, dan 4. Oke. Nomor 19. Nah. Oke, silakan dibaca Anda. Ini masih seputaran ginjal ya. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan pembahasannya untuk nomor 19. Ya, ini dia. Ini yang disebut dengan kronik glomerulus nephritis atau peradangan jangka panjang pada glomerulus. Nah, ini istilah-istilah apa ya? Ini terjadi pembengkakan pada jaringan tertentu, ya. Oke, perhatikan. Oke. Silakan Anda catat dan dianggap perlu ya untuk menambah referensi kita. Maka pernyataan yang benar adalah 2, 3, dan 5. 2, 3, dan 5. Oke. Selanjutnya terakhir. Nah, lihat Anda ya. Oke. Nah, perhatikan tabel ini menunjukkan kapasitas paru-paru dalam liter sebelum dan sesudah latihan fisik selama 6 minggu pada 5 individu. Oke. Ya, coba analisa soalnya. Ini ada 3 soalnya. Nah, silakan kita bahas untuk soal yang ke-20. Nah, lihat tabel ini tadi ya. Ya, pernyataan pertama rata-rata ini adalah 3,06 liter. Nah, sesudahnya memiliki rata-rata 3,56. Ya. Nah, kita lihat. Kalau kita perhatikan analisa dari rata-rata tadi, ya, maka pernyataan pembahasan 1 adalah benar. Ya, terjadi bahwa kapasitas vital paru-paru meningkat dari 3,06 menjadi 3,6 liter setelah 6 minggu latihan fisik. Peningkatan ini menunjukkan bahwa latihan fisik dapat memperbaiki kapasitas paru-paru yang berkontribusi pada efisiensi sistem pernapasan. Pernyataan 2 juga benar, ya. Nah, peningkatan kapasitas vital paru-paru setelah latihan menunjukkan perbaikan aerobik, tetapi tidak selalu mencerminkan peningkatan kapasitas anaerobik. Benar ya? Peningkatan kapasitas paru-paru yang diukur melalui volume vital paru-paru menunjukkan efisiensi dalam pengangkutan oksigen selama aktivitas fisik. Yang penting untuk olahraga daya tahan. Namun, kapasitas anaerobik berkaitan dengan kemampuan melakukan aktivitas intensitas tinggi dalam waktu singkat yang lebih bergantung pada kekuatan otot dan metabolisme anaerobik. Ingat di fermentasi asam laktat ya. Oke. Ya, jadi yang benar pernyataannya adalah 1 dan 2. 1 dan 2. Ini salah. Oke, demikian Anda semua. Alhamdulillah telah kita bahas dari soal 11 sampai 20 ya. Semoga Anda lebih paham ya. Kemudian kisi-kisi yang telah Bapak sampaikan silahkan dicermati kembali dan dibuat catatan. Mudah-mudahan saat nanti ujian berlangsung Anda lebih mudah dalam menjawab soal dengan benar, dan semoga Allah mudahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.